Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu semuanya, kembali lagi di channel saya di Masmot TV, channel yang membahas tentang segala dunia perteknikan. Ya, bagaimana kabar kalian dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan sangat berbeda sekali ini ya, tidak seperti biasanya ini. Karena di sini saya tidak akan mengoperasi mesin-mesin power tools lagi ini. Oh, maksudnya bukan berhenti ini, tapi ini saya akan sedikit berganti suasana ini ya. Dan di konten video kali ini saya beri nama ini Sebat, seputar bahas teknik. Jangan lupa disebat dulu ya. Dan satu lagi ini ya, si hitam ini yang pasti bukan uli ini ya. Jadi dulu pernah berpikiran nggak brand terbaik itu apa itu ya. Dan di video kali ini saya mungkin akan menjadikannya beberapa bagian ya, karena akan sedikit agak panjang ini. Saya akan sedikit membahas tentang brand-brand yang ada di Indonesia nih, di negara kita ini ya. Seperti yang kalian tahu ya, itu ya, banyak sekali brand-brand yang ada di Indonesia ya. Yang dari Jepang ada Makita, Maktek, Hitachi, kemudian dari Jerman ada Bosch, Kilshaw, di Amerika ada Stanley Black & Decker, DeWalt, Milwaukee, dan di Cina ada Wipro, DCA, Modern, terus brand Indonesia juga punya itu ya, Molar, terus Crispo, itu semuanya brand dari Indonesia ya. Dan saya tidak mungkin menyebutkannya satu-satu ini karena banyak sekali ini ya. Dan di part pertama ini saya akan sedikit bercerita ini ya. Mungkin ini dikhususkan untuk dulu yang akan membuka usaha baru nih ya. Pernahkah dulu berpikiran itu ya, lebih mementingkan mana antara kualitas atau kuantitas? Ini sedikit tricky sekali juga ini ya. Dan dulur ini ya, ini saya ada sedikit cerita nih ya. Oh ya, dan sebelumnya ini konten ini itu semuanya murni dari saya pribadi nih ya. Mungkin ada kesalahan atau mungkin informasi yang kurang itu ya, mohon dimaklumi. Dan silakan tolong ditambahkan di bawah nih ya. Baik, Min, kurang ini, Min, itu yang keliru, itu salah, itu yang benar seperti ini ya. Mohon dibetulkan, diluruskan lagi. Ya, balik lagi ke topik ya. Mungkin ini berguna untuk tukang-tukang atau mungkin bos-bos ini ya, bos-bos baru ya di perusahaan yang akan bergerak di bidang menggunakan power tools. Ini saya coba perbaiki lagi ini. Seperti itu. Kalau dulu membuka usaha ya di bidang pertukangan ya, ada tukang bangunan, tukang las, tukang besi, ada juga tukang kayu, dan mungkin ada di kerajinan lain yang membutuhkan power tools ya. Dulu pernah berpikiran nggak itu mementingkan mana kualitas atau kuantitas? Nah, ini juga masuk sangat tricky sekali ini ya. Saya ini ada satu cerita ini ya. Ada kenalan saya itu ya, beliau ini bisa dibilang bos ya itu ya. Dia mempunyai anak buah bergerak di bidang konstruksi baja ya, di seperti gudang-gudang konstruksi itu. Kemudian juga bisa membuat kanopi ya, seperti itu, pokoknya di bidang las lah itu ya, menggunakan las. Beliau ini alat-alatnya waktu buka itu kebanyakan ya brand-brand kelas menengah ke atas ya. Jadi dia itu lebih mementingkan kualitas itu. Dia itu berharap kalau mesin-mesin power toolsnya kualitasnya baik, maka akan membantu pekerjaannya ya menjadi lebih cepat. Kemudian berharap juga
biaya perawatan mesinnya itu ya akan sedikit berkurang, tidak terlalu membengkak seperti itu. Tapi setelah berjalan beberapa waktu itu ternyata itu di luar ekspektasi beliau ini. Ya mungkin karena faktor apa saya juga kurang tahu. Mungkin dia tuh bercerita satu faktornya itu ada di faktor manusianya itu ya. Dia tuh kan mempunyai anak buah ya, orang yang membantu pekerjaannya itu ya. Ada beberapa rekan kerjanya tuh anak buahnya itu yang mungkin paham tentang mesin ya, waktu di sini ada kendala dia segera mengatasinya, mungkin segera diberhentikan atau mungkin tidak digunakan ya, dan seperti seterusnya seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin kurang paham itu ya, ini mesinnya kok putarannya nggak normal tapi tetap dipakai, jadinya berefek merusak spare-part vital itu ya, seperti armatur, kemudian stator, kemudian juga malah bisa kena ke bodinya ini, bodi mesin-mesin power toolsnya itu ya, seperti itu. Dan ternyata itu berefek ke pengerjaannya itu ya, yang bisa dibilang agak menjadi lebih panjang waktu perkiraan selesainya satu proyek seperti itu ya kasarannya. Padahal dan kan alatnya bisa dibilang kelas menengah ke atas ya, berarti bisa mempercepat pekerjaannya itu ya, ternyata malah tidak itu. Terus biaya perbaikannya ternyata malah juga membengkak di luar prediksi catatan yang mungkin dikira-kiranya seperti akan kena seperti ini, biaya perbaikan untuk power toolsnya seperti itu. Akhirnya itu setelah belajar dari pengalaman ini ya, akhirnya itu dia merubah konsep brand power toolsnya itu ya, yang mulai dari kelas menengah ke atas dia merubah ke kelas menengah ke bawah itu. Jadi dia tuh lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas ya. Jadi intinya itu dia membeli power tools, membeli brand ya, yang kira-kiranya cukup untuk satu kali proyeknya itu. Proyeknya itu kalau nggak salah sekitar berjalan 1-2 bulanan lah seperti itu proyeknya. Jadi waktu proyek baru itu dia mesti memperbarui alat-alatnya lagi gitu ya. Tapi dengan bisa dibilang brand kelas menengah ke atas yang sekiranya mampu bertahan selama satu proyek seperti itu. Setelah dirasa beberapa waktu berjalan ternyata itu lebih efektif yang konsep yang kedua tadi itu ya, membeli brand kelas menengah ke bawah yang sekiranya cukup untuk satu proyekan, satu kali proyek pekerjaan, dan di proyek berikutnya itu yang memperbarui mesinnya lagi, daripada yang sebelumnya itu ya, yang membeli brand kelas menengah ke atas berharap untuk bisa digunakan jangka panjang, ternyata malah tidak sesuai ekspektasinya seperti itu. Karena kan secara dipikirkan seperti ini ya, kalau alatnya cuma satu, anggap saja gerinda ya, setiap orang dipegangi satu tuh ya, satu gerinda tuh ya. Waktu gini gerindanya rusak kan otomatis pekerjaannya akan berhenti ya, mungkin bisa diselingi dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak memerlukan gerinda itu ya, seperti itu. Atau mungkin kalau agak sedikit agak sedikit penting itu, maka akan meminjam ke teman kerjanya itu ya. Jadi akan agak sedikit berefek ke jangka waktu pekerjaan proyeknya itu, seperti itu. Nah, dan sisi positifnya ini ya, ini menurut dia ini ceritanya dia ini ya. Dia tuh membeli brand kelas menengah ke bawah itu yang satu, karena mungkin spare partnya bisa dibilang agak selisih ya daripada brand kelas menengah ke atas. Kemudian ternyata setelah dia jalani beberapa waktu itu, ternyata brand kelas menengah bawah itu ini cukup dan bisa dibilang mampu bertahan sama satu proyek itu ya. Jadi di proyek selanjutnya itu dia memperbarui alatnya lagi ya, dia membeli alat baru ya, sekedar jaga-jaga kalau mungkin ini ada power toolsnya yang rusak parah
sekiranya biaya perbaikan agak mahal atau mungkin kalau digunakan tidak bisa berjangka waktu lama itu ya, akhirnya dia disingkirkan dulu, dia menggunakan alat baru seperti itu. Kemudian kan jadi kalau dia memperbarui alatnya kan jadi kan jumlah power tools-nya itu kan jadi semakin banyak. Jadi kalau ini rusak masih ada ini nggak rusak ini masih ada ini, kan jadi seperti itu. Terus akhirnya imbasnya itu kan ke secara tidak langsung ya, itu berimbasnya ke waktu pengerjaan satu proyeknya itu ya. Jadi bisa dibilang kalau melarnya ini ya, sprintnya apa itu namanya, karetnya ini kan proyeknya ini, itu jadi tidak selisih terlalu panjang dari perkiraan sebelumnya itu ya. Yang dikira-kira mungkin 1 bulan jadi tidak lebih dari sampai 1,5 bulan, mungkin cuma selisih beberapa hari seperti itu. Ini cerita sekali lagi ini cerita menurut dia ini ya. Terus ini saya ada satu cerita lagi ini saya. Oh ya, jangan lupa sambil ini ya ngopi. Dan lagi ini kita sambil santai-santai saja ini ya. Kita nguduk dulu. Ini ada satu cerita lagi ini. Saya juga kenalan ini ya. Kenalan saya sepertinya banyak sekali ini. Beliau ini seorang tukang kayu ini ya. Tukang kayu bisa dibilang profesional juga ini ya. Produksinya, produk-produk yang dihasilkannya itu bisa dibilang berkualitas lah udah. Bagus, rapi, terus kemudian halus, kemudian ya bisa dibilang sangat-sangat di atas standar itu lah, bisa dibilang termasuk istimewa gitu, seperti itulah ya, seperti itu. Sampai-sampai tukang-tukang lainnya, tukang-tukang kayu lainnya itu tahu ini kalau oh ini ternyata ini produknya dari si beliau, oh ini ternyata hasilnya dari si beliau, itu seperti itu. Jadi semacam ciri khas itu ya, kalau produk ini pasti buatan beliau seperti itu. Dan tentu ini kan juga bertimbal balik dengan harga juga tuh ya. Jadi harganya agak sedikit beda dari yang lain kan seperti itu ya, konsepnya kualitas dengan harga kan seperti itu. Terus setelah dia kan juga sempat bercerita-cerita gitu ya, ternyata tuh alat-alatnya itu bisa, setelah dia cerita itu alatnya tuh kelas menengah ke atas gitu, alatnya bisa dibilang bagus-bagus juga tuh ya. Dan salah satu ini alatnya juga terawat ini ya, karena beliau ini ternyata juga mengerti mesin itu ya. Kalau ini ada kendala sedikit, dia segera dicek ini kendalanya ada di mana, dia perbaiki. Kemudian kalau mungkin ini kerasa agak, kalau dipaksakan akan vitat, jadi dia stop dulu. Kemudian ya seperti orang tahu mesin lah itu ya, seperti organ tubuh seperti itulah, seperti satu teman itu ya, kalau tahu oh ini kita tahu itu. Dia tuh berbasic kalau memberi kelas bearing kelas ke menengah ke atas tuh dia mencari, memang benar-benar mencari kualitas mesin itu ya, seperti putarannya, kemudian ketahanannya. Kan kalau mesin-mesin kelas menengah ke atas tuh kan kalau putaran tambah beban kan sekian, kemudian kalau dikasih beban jadi sekian. Dia tuh mencari yang sekiranya tidak yang sama dengan spesifikasi mesin dia, seperti itu. Jadi kalau dia anggap saja waktu dia menghaluskan permukaan kayu ya, permukaan meja itu ya, kalau mesinnya ditekan terus kan jadinya kan mesinnya kan bermasalah, jadi tidak bisa digunakan terus menerus, merusak amat tuh. Kalau mesin kelas menengah ke atas kan mungkin bisa dibilang bisa bertahan lah, jadi seperti itu. Dan hasilnya pun menurut dia ini berbeda itu ya, karena seperti saya bilang tadi tentang putaran mesinnya seperti itu. Terus juga kualitas ketahanannya itu ya, mungkin kalau dia digunakan selama 1 jam dia tidak sampai panas dan seperti itu, jadi dia nyaman menggunakannya itu ya, seperti itu. Dan apalagi dia ya, mungkin untuk
masalah tentang kualitas atau kuantitas mungkin cukup sampai di sini ya. Mungkin dulur-dulur bisa menyimpulkannya sendiri ini ya. Lebih mementingkan mana, kualitas atau kuantitas, seperti itu. Kalau ini menurut saran saya pribadi ini ya, ini saran saya pribadi saja ya. Kalau mungkin dulur-dulur bekerja secara apa ini ya, individu atau mungkin cuma beberapa orang yang rekan kerjanya tuh tahu mesin, mengerti tentang mesin, tentang power tools, baik ya kalau ada dana lebih bisa membeli menggunakan brand-brand kelas menengah ke atas ya, karena seperti kualitasnya itu kan seperti itu. Terus kemudian kalau mungkin dulur-dulur bekerja dengan orang banyak atau mungkin dulur aja dulur mempunyai rekan kerja anak buah ya, seperti itu kasarannya, bisa menggunakan yang seperti saya bilang tadi yang pertama itu ya, tentang membeli kuantitas daripada kualitas, seperti itu.